Kadang-kadang memang keuangan menjadi sumber utama keributan dalam rumah tangga ya. Halo Mams, welcome back to our channel ya. Nah, mumpung habis gajian, kita bahas sedikit ya tentang kiat-kiat mengatur keuangan suami dan istri agar Mams dan pasangan merasa lebih adil dan bahagia. Yang namanya hidup berumah tangga kan bisa aja ya terjadi sesuatu hal yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, kalau boleh saya tanya nih, sebenarnya apa sih yang membuat Mams dan pasangan berselisih paham? Pasti salah satunya tentang uang, betul nggak? Kadang-kadang memang keuangan menjadi sumber utama keributan dalam rumah tangga ya. Nah, Mams, kali ini tipsnya sebenarnya lebih ke bagaimana untuk semakin mesra dengan pasangan, dengan salah satunya yaitu mengatur keuangan sebaik-baiknya. Ikuti video ini ya. Nah, Mams, berdasarkan data dari kompas.com, selama pandemik, angka perceraian itu di Indonesia meningkat hingga 3.513 kasus. Hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi, ya, yang seperti kita ketahui lah, bahwa banyak orang kena pemutusan hubungan kerja, dan terus ada pemotongan income atau pengurangan income, bahkan usaha-usaha yang terkena dampaknya hingga berujung bangkrut. Ya, kalau mau dihadapi ya bagaimana, semua memang lagi susah juga kan. Tetapi kalau kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya hal ini juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian dalam perekonomian rumah tangga dan terjadi masalah finansial yang tidak dapat diselesaikan. Ini bukan berarti bahwa keluarga ini tidak memiliki sumber dana penghasilan ya, tetapi tidak adanya komunikasi finansial keluarga dalam rumah tangga. Bahkan juga pengelolaan keuangan rumah tangga yang salah. Nah, Mams, kali ini kami dari Life Gain Channel ini akan membahas bagaimana kita semua untuk saling terbuka sehingga kita semua dapat mengelola keuangan dengan baik. Saya Mediana Jab dari Life Gain Channel akan membahas bagaimana kita semua dapat mematuhi 5 pengaturan keuangan dalam rumah tangga. 5 pengaturan keuangan dalam rumah tangga itu ada apa aja sih? Kita bahas satu-satu ya. Pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi dengan pasangan memang sebaiknya dijalankan ya sebaik-baiknya. Tetapi kapan waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi dengan pasangan? Ya sebenarnya sih bisa kapan aja. Cuman lebih baik dijalankannya itu dengan cara ya awalnya kita harus menyamakan dulu cara pandang kita dengan pasangan itu yang sama dulu. Lalu baru kita cari waktu yang santai. Dan ketiga, kita juga tidak boleh memiliki pikiran yang untuk saling menyalahkan. Nah, kalau sudah kita bisa siapkan untuk hal ini semua, pasti deh dijamin komunikasi Mams dengan pasangan berjalan lebih lancar. Nah, pengaturan yang nomor 2 yaitu menentukan siapa manajer keuangan di dalam rumah tangga. Banyak sekali di dalam sebuah rumah tangga menganggap bahwa manajer keuangan ini adalah si istri. Padahal sebenarnya pada saat kita bedah lebih dalam, sebenarnya bukan istri sih yang menjadi manajer keuangan, tapi istri malah jadi kasir keuangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, apa sih bedanya manajer keuangan dan kasir keuangan? Manajer keuangan adalah yang bertugas mengelola aset, mengelola investasi, dan mengelola pinjaman di keluarga tersebut. Nah, namanya manajer pasti harus bikin laporan dong. Nah, laporan inilah yang akan nanti kita bahas pada saat komunikasi dengan pasangan. Lalu, kalau kasir keuangan itu apa? Kasir keuangan itu adalah yang bayar tagihan. Nah, Mams dan Sobat Lifegain harus bisa nih nentuin siapa yang akan menjadi manajer keuangan dan siapa yang akan menjadi kasir keuangan. Berita baiknya tidak harus si istri, tapi bisa salah satu dari pasangan tersebut yang mungkin lebih pandai dalam mengelola keuangan. Nah, pengaturan nomor 3 yaitu tentukan tujuan keuangan bersama. Nah, yang namanya nih kita sudah berkeluarga, pasti tujuan keuangannya berbeda dong dengan yang saat kita masih lajang. Biasanya sih tujuan keuangan ini bisa ditentukan dari sudah sampai tahap mana nih keuangan keluarga ini. Biasanya dicirikan oleh usianya berapa, terus lalu tanggungannya ada berapa, penghasilannya berapa,
dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sih ada 5 tujuan keuangan yang biasanya ingin dicapai oleh keluarga muda, yaitu dana pembelian rumah tinggal, dana pendidikan anak, dana kendaraan, dana liburan, dan dana pensiun. Nah, 5 dana ini sebaiknya dibicarakan seperti apa ingin dicapainya, lalu kapan akan dicapainya, dan sumber daya apa yang digunakan untuk mencapainya. Jangan lupa juga masukin juga ya dana darurat dan dana-dana lainnya yang menjadi impian keluarga ini. Nah, pengaturan nomor 4. Ini dia nih yang menjadi sumber keributan di dalam rumah tangga ataupun sumber perdebatan ya. Berapa sih kontribusi penghasilan yang harus dialokasikan di dalam keuangan rumah tangga? Nah, ini nih yang biasa jadi sumber perdebatan. Banyak yang bertanya bahwa sebenarnya pembagiannya harus bagaimana sih yang adil dan tepat. Sebenarnya sih kalau boleh saya katakan tidak ada hukum pasti ataupun yang ideal ya. Tetapi paling tidak ada 5 tipe hubungan keuangan suami dan istri yang bisa moms dan pasangan terapkan di dalam rumah tangga. Tetapi dari setiap 5 tipe ini memiliki plus dan minusnya masing-masing dan juga konsekuensinya bagi pasangan yang memilihnya. Nah, lalu yang terakhir yaitu pengaturan nomor 5, yaitu tentukan budget dan alokasi keuangannya. Saya akan mengajak moms dan pasangan menggunakan alokasi keuangan sebagai berikut, yaitu 1. Perpuluhan atau zakat atau donasi. Lalu yang kedua itu adalah assurance atau jaminan. Yang ketiga adalah present consumption. Baru yang keempat ini adalah future spending, dan yang terakhir adalah investment. Nah, moms dan sobat LifeGen, kalau kita nih udah bisa berhasil mematuhi dari checklist 5 tadi itu, pasti deh dipastikan bahwa keuangan keluarga akan berjalan lebih lancar. Sekian dulu ya moms video berikut ini. Semoga video ini dapat membantu moms dan pasangan untuk dapat mengatur keuangan lebih baik lagi dan membuat hubungan menjadi lebih mesra lagi ya. Nah, di video selanjutnya saya akan membeberkan 5 tipe keuangan hubungan suami dan istri yang mungkin moms dan pasangan bisa terapkan nih agar moms dan pasangan merasa lebih adil dan bahagia. Terima kasih ya moms.